Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya tahu Anda menunggu materi ini, Anda menanti materi ini karena materi ini baru sempat saya buat videonya. Ini adalah video pembelajaran mengenai pengolahan instrumen penilaian atau langkah menguji instrumen, biasa disebut juga dengan validasi instrumen, di mana validasi instrumen ini berisi validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran. Nah, untuk teorinya itu bisa dibaca di buku tentang validitas, reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran. Itu adanya di buku evaluasi pembelajaran. Silahkan buku apapun, itu pasti akan ada isinya mengenai 4 hal ini. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah tentang validitas. Kita bahas sebentar, di mana validitas itu adalah kemampuan alat ukur untuk mengukur sasaran ukurnya, dan dikatakan memiliki validitas bila instrumen atau alat ukur yang dibuat bisa dengan tepat mengukur objek yang akan diukur. Misal, kita mau mengukur kemampuan anak dalam lomba atau dalam kemampuan lari, ya bukan lomba lari tapi kemampuan berlari. Maka alat ukurnya itu adalah tes lari, bukan tes berenang gitu, karena ini berarti tidak valid gitu ya. Ini untuk validitas. Kemudian di dalam validitas itu ada beberapa persamaannya atau beberapa rumusnya. Yang pertama itu menggunakan product moment. Ini product moment rumusnya. Kemudian ini adalah penafsirannya, ya. Bisa dilihat. Oke. Sudah ya. Kemudian ini untuk korelasi product moment itu digunakan untuk menguji validitas dari instrumen berbentuk esai atau berbentuk angket. Oke. Yang kedua itu adalah rumus korelasi poin biserial. Ini untuk menguji validitas yang berbentuk pilihan ganda atau bentuk soal yang objektif, ya bisa benar salah seperti itu. Ini rumusnya atau persamaannya, RP-BIS. Nah, sudah dilihat ya, ini ada kriteria dikatakan valid atau tidak validnya. Selain validitas, itu adalah reliabilitas, di mana reliabilitas itu adalah suatu pengukuran terhadap suatu tes yang melihat apakah tes tersebut dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi misalkan gini, kalau kita membuat sebuah instrumen diberikan di salah satu kelas di sekolah A katakan, kemudian akan disebarkan instrumen tersebut ke sekolah B, itu dia nilainya tetap atau ajek. Ini disebut dengan reliable, jadi tetap, tidak ada perubahan. Rumus yang digunakan adalah alpha Cronbach's. Di sini banyak sekali sebenarnya rumus reliabilitas, tapi yang biasa digunakan adalah rumus ini gitu ya. Nah, untuk dua instrumen yaitu esai dan angket itu menggunakan hanya validitas dan reliabilitas saja. Tetapi ada juga yang berkata untuk esai itu akan seterusnya, seperti daya beda dan tingkat kesukaran. Tapi ingat, kalau untuk angket itu hanya validitas dan reliabilitas saja yang diuji untuk instrumennya. Oke, kemudian daya beda. Apa sih daya beda itu? Daya beda itu adalah kemampuan suatu soal atau instrumen yang dapat membedakan antara peserta didik yang pandai, memiliki kemampuan tinggi, kemudian kemampuan sedang, dengan peserta didik yang maaf, di sini saya tulis bodoh, sebenarnya ada berkemampuan rendah gitu ya. Seperti itu. Ini rumusnya, ini persamaannya untuk yang tes objektif, dan ini rumus yang keduanya untuk tes uraian. Jadi ada dua ya, sama seperti yang pertama untuk validitas esai, validitas angket, validitas objektif atau pilihan ganda. Kalau reliabilitas satu rumusnya yang tadi, alpha Cronbach. Oke, ini daya beda. Di dalam daya beda itu ada klasifikasi indeks daya bedanya, di mana soal tersebut dikatakan jelek atau tidak dipakai jika nilainya, ya, indeks daya bedanya itu kurang dari 0,19. Tetapi jika lebih dari 0,40 itu berarti soalnya baik atau diterima.
Ya, selebih ada kurang ada baik seperti itu. Jadi tinggal nanti disesuaikan hasilnya seperti apa. Kemudian tingkat kesukaran. Apa tingkat kesukaran? Tingkat kesukaran itu pernyataan tentang beberapa mudah atau seberapa mudah dan seberapa sulit sebuah butir soal bagi siswa yang dikenai pengukuran. Oke, teman-teman tahu ya, dalam membuat soal, dalam membuat sebuah instrumen penilaian, itu biasanya bentuk instrumennya terdiri dari soalnya. Kalau dibuat persentase itu berapa persen? Saya lupa itu ya, berapa persen itu. Kalau tidak salah nih, kalau tidak salah itu ada yang menggunakan 50% itu soal sedang, kemudian 30% soal mudah, dan 20% soal yang sulit. Biasa soal yang sulit itu adanya di nomor-nomor akhir kalau dalam soal ujian nasional biasanya ya. Jadi nomor-nomor akhir itu biasanya nomor-nomor yang sulit gitu. Sedangkan kalau yang depan ya, nomor 1, nomor awalan itu nomor yang mudah, kemudian di tengah itu nomor yang sedang. Makanya seperti itu pembagiannya, 30% mudah, 50% sedang, 20% sulit gitu. Ini rumusnya untuk yang objektif dan uraian. Ingat, kalau di uraian itu di paling bawahnya ada skor maksimum ideal atau disingkat SMI. Setiap butir soal itu memiliki skor maksimum. Nah, bagaimana interpretasinya? Mana soal yang sukar, sedang, dan mudah? Ini ada interpretasinya. Jadi kalau kurang dari 0,30 terlalu sukar atau sukar ya. Di antara itu 0,30 sampai 0,70 itu soal sedang, dan lebih dari 0,70 itu soal yang mudah gitu. Nah, kita akan mulai. Yang pertama contohnya untuk esai. Di sini kita bisa lihat ada 5 orang dilakukan uji tes uraian sebanyak 4 soal atau 4 butir. Datanya seperti ini dapatnya. Ada A, B, C, D, E, ini adalah orangnya atau testingnya. Kemudian skornya itu nomor 1, 2, 3, 4 ada di situ ya. Masing-masing sudah ada skornya. Nah, paling bawah itu dituliskan ada SMI atau skor maksimum ideal. Nomor 1 SMI-nya 2, nomor 2 2, nomor 3 6, nomor 4 itu 4 skor maksimum idealnya. Kita lanjutkan. Nah, untuk menghitung validitas item, ini teman-teman perlu perhatikan. Karena dia adalah validitas, maka yang dilihat adalah per item atau per butir ya teman-teman ya. Kita akan melihat yang butir nomor 1 dulu. Di sini ada nomor 1 nih, ada nomor 1 ya. Nomor 1 nih 2 2 2 1 1 1. Kita lihat nomor 1. Nanti 2 3 4-nya coba di rumah atau coba sendiri. Kita lihat yang poin atau nomor 1 tadi. Butir nomor 1 2 2 2 1 1, ini jumlahnya 8. Kemudian dikuadratkan. Ini tadi jumlahnya ya, kita lihat. Nah, 12 ya, 12. Kemudian dikuadratkan dan X1 kali Y. 2 kali 12 24. Sudah itu dijumlahkan semuanya masing-masing, baru dimasukkan ke dalam persamaan yang sudah kita tahu di depan tadi. Ini ya, angka kasar raw skornya tinggal dihitung dari sini ke sini ya. 5 nih n-nya, jumlah x-y-nya 81 ya. Oke, seperti itu. Kalau sudah seperti ini ya, orang matematika pasti paham lah. Hasilnya RX-nya adalah 0,849. Ini nomor 1 baru nomor 1 loh teman-teman. Kemudian dibandingkan 0, yang tadi 0,849-nya ke dalam tabel yang ada di belakang buku statistik atau buku evaluasinya. Itu kadang ada juga yang memuat R tabel. Di sini ada yang 5%, ada yang 1%. Ini teman-teman pasti tahu lah kenapa ada 5%, kenapa ada 1% ya. Di sini kita lihat, kita pakai yang 5%. Hasilnya dalam R tabel ada 0,878. Ingat, di sini R hitung lebih dari R tabel maka signifikan atau diterima, berarti valid.
Tapi kalau dia R hitung kurang dari L tabelnya berarti tidak signifikan atau tidak valid gitu ya. Sekarang kita lihat tadi hasilnya ya. Mana tadi? Nah, ini dia. 0,849 nih. Dibandingkan dengan R tabel. R tabelnya 0,878. Berarti apa? R hitungnya kurang dari R tabel, berarti dia tidak valid. Nah, ini. Nah, untuk nomor 2, butir nomor 2, nomor 3, nomor 4 silakan dicoba ya. Silakan dicoba. Apakah memang seperti ini hasilnya tidak valid dan valid? Hasilnya nanti diserahkan ke saya ya. Kemudian ini untuk yang menghitung reliabilitas dengan alfa Cronbach. Ini kita hitung jumlahnya per butir, kita hitung. Ingat, kalau untuk reliabilitas itu semua itemnya dimasukkan ya. Seperti ini menghitung jumlah kuadrat item soalnya 22111 ini per item, yang kedua 17, yang ketiga. Nah, ini seperti ini dikuadratkan ya masing-masing butirnya. Kemudian menghitung varians, menghitung jumlah varian skor. Varian skor itu rumusnya tinggal dimasukkan saja, substitusi. Ini udah dibuat tuh seperti itu, lebih memudahkan. Variannya sudah dihitung, kemudian koefisien reliabilitasnya dimasukkan atau disubstitusi ke dalam persamaan yang sudah ada. Hasilnya yaitu 0,88. Artinya apa? Artinya 88% ini instrumen jika diberikan kepada objek atau subjek yang lain, kepada sekolah yang lain, ini 88% ajak tetap, tidak ada perubahan. Maka reliabilitasnya dia tinggi. Gitu ya teman-teman ya, untuk yang reliabilitas. Kemudian kalau daya beda, kita lihat daya beda di sini. Ini ada A, B, C, D, E, ini orang-orangnya yang tadi ya. Ini ada 22111. Kita lihat, mungkin teman-teman bingung di pertama kali saya berikan materinya, kok ini ada atas 3 ya, kelompok atasnya 3, kelompok bawahnya 2. Jadi dilihat dari skornya. Ini skor yang paling tinggi ini 12, 10, 11. Atau nanti kalau bentuknya berantakan diurutkan dari yang terbesar sampai ke yang terkecil. Kalau dia jumlahnya ganjil, maka dilebihkan 1 ke atas. Jadi kalau misalkan ada 7 testi atau 7 orang, berarti 4 nanti untuk kelompok atas, 3 orang untuk kelompok bawah. Seperti itu. Tapi kalau untuk yang sama 10 katakan atau genap ya, itu ya bisa dibagi 2, 5 atas, 5 bawah gitu. Kebetulan ini ganjil. Seperti itu ya. Kemudian kita masukkan ini skor maksimum idealnya 2264. Ini rata-ratanya, bisa menghitung rata-rata ya, 1,6, 1,8, 4, 1,2. Kemudian nah, ini tabel perhitungannya. 1, 2, 3, 4, jumlah skornya 8 nih, skor maksimalnya 2, rata-rata 1,6, daya bedanya 0,5. Kita lihat. 0,5 itu didapat dari rata-rata kelompok atas dikurangi rata-rata kelompok bawah dibagi skor maksimal. Kelompok atasnya ini dibagi 3, kelompok bawahnya ini dibagi 2, baru semuanya dibagi skor maksimal. Skor maksimalnya 2 ya. Ini untuk interpretasinya. 0,5 dia ada di sini, berarti sangat baik ya. Ada di sini 0,5. Untuk yang selanjutnya 2, 3, 4 mengikuti yang sudah ada. Seperti itu. Kemudian ini untuk yang tingkat kesukaran, teman-teman. Tingkat kesukaran itu jumlah skor dijumlahkan ya. Skor maksimal dengan rata-ratanya. Jadi masih pakai yang pertama juga boleh. Ini membuat tabel perhitungan tingkat kesukarannya. Kok dia bisa 0,8 ya gitu. Kok bisa 0,9? Dari mana? Dari sini, ini persamaannya. Tingkat kesukaran itu adalah rata-rata dibagi skor maksimum ideal. Rata-ratanya jumlah skor peserta didik dibagi jumlah peserta didik. Ini menghitung rata-rata mah sudah biasa gitu ya. Dibagi dengan skor maksimum ideal. Ini tuh jumlah skor 8, ada testingnya 5, hasilnya 1,6 ya, ini untuk rata-ratanya. Kemudian
4,6 dibagi skor maksimalnya 2. Jadi akhirnya